kalau nggak salah tahun 2000-an pakai di kampus 1 sempat ceramah di radio waktu itu 2002 kalau nggak salah. Ya, lumayan baik. Baik, saya ingin bertanya sedikit terkait sejarah perjalanan Imam Al-Ghazali yang kami pahami bahwa pada akhirnya ketika Imam Al-Ghazali wafat, lalu kemudian salah satu muridnya menuliskan kitab Tahafut Ibn Rushdi dan menyangka terutama dalam tiga hal pendapat Al-Ghazali yang mengumpulkan para filosof dalam tiga pendapat itu. Tapi sampai sekarang mohon maaf jika salah mohon diluruskan Pak Yai, tanggapan terhadap tanggapan kepada Imam Ghazali mungkin perlu diungkap kembali, jadi supaya tidak terjadi bias. Jadi seolah-olah kalau Ibnu Rushd itu seolah-olah pandangan Ghazali tentang filsafat itu keliru besar. Ya Pak, mohon pencerahan yang pertama. Yang kedua, terkait sejarah Imam Ghazali tadi, yang dalam sejarah beliau wafat dalam usia yang relatif masih sangat muda, usia 50 tahun lebih. Dan kalau mengingat tadi penjelasan bahwa salah satu kebiasaan Ghazali yang berada dalam komunitas ilmuwan yang matre barangkali Pak Kiai, ini kan boleh dikata ini sangat menyinggung barangkali ya sebagian besar dosen lah kalau gitu ya. Anggaplah kita sekarang berada pada komunitas itu, dan saya yakin Imam Ghazali kan seorang wali ya, beliau ulama besar, sehingga beliau tahu usianya mungkin udah menjelang itu, sehingga di penghujung usianya lalu beliau berhijrah ke Sufi. Apakah bisa saya katakan begitu Pak Yai? Jadi karena beliau sudah tahu usianya sangat pendek, lalu kemudian di akhir perjalanan ilmunya beliau kemudian memilih jalan kesufian, sampai pada tingkat ma'rifatnya beliau mengatakan, saya sudah mengetahui asrar ilahiyah, rahasia-rahasia Tuhan, dan kemudian Tuhan memanggilnya dalam situasi seperti itu. Mohon pencerahan Pak Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Prof. Azhar. Saya kira ada dua pertanyaan. Pertama terkait dengan tahafut gitu ya, sebagai bantahan dari tahafut apa sifatnya Al-Ghazali yang ditulis oleh Ibnu Rushd. Lalu kemudian yang kedua, tahafut tasawuf ini apakah karena memang Imam Al-Ghazali sudah sadar diri bahwa ini sudah di akhir hayatnya, kemudian masuk ke arena sufistik atau ke perjalanan rohani beliau yang terakhir gitu ya. Mungkin masih ya, silakan. Saya sudah punya tangan lah. Tangan udah jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya, tapi sebelumnya selamat datang di Samarinda, Yai Ulil. Dulu tahun 2017 saya sempat ketemu jenengan. Itu di acara bedah bukunya Pak Yunus Masruhin di Pasca Sarjana. Oh iya. Di Jogja ya? Iya. Itu saya ketua KMP di situ. Sambutannya masih terbata-bata, tapi yang saya ingat saat itu adalah ketika jenengan menjelaskan bahwa Tuhan itu sangat dekat dengan orang nadi, dan ada salah satu penanya kemudian jenengan menjelaskan bahwa kamu jangan sampai kebalik, bahwa ketika kita memahami diri kita maka kita akan mengenal Tuhan, tapi jangan sampai kebalik-balik juga begitu. Nah di sini yang ingin saya tanyakan bahwa kebetulan di sini banyak mahasiswa, nah sehingga bagaimana mungkin kiat-kiat atau nilai-nilai sufistik atau nilai-nilai zuhud begitu dari Al-Ghazali ini bisa diimplementasikan oleh para mahasiswa yang memang masih muda. Mungkin juga nanti bisa mungkin diceritakan bagaimana masa mudanya Imam Al-Ghazali begitu dalam mencari pencarian sampai ke sufistik begitu. Masa mudanya bagaimana? Mungkin itu saja. Terima kasih. Masih ada? Ya. Langsung aja ya.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Abdul Abdullah ya. Alhamdulillah pada kesempatan ini bisa bertatap muka langsung dengan Pak Kiai. Jadi mungkin yang menarik perhatian saya tadi tentang penjelasan dari Imam Al-Ghazali tadi tentang posisi ulama dan umarok tadi kan. Jadi mungkin ini sangat tepat dengan akan adanya pemilihan kepemimpinan juga ya. Jadi menurut penjelasan tadi bahwa terlihat antara ulama atau umarok ini dia ada dua posisi yang sebenarnya kalau saya tidak salah kira tadi kan dua posisi yang sebenarnya harus tidak bisa digabungkan. Namun tadi juga dijelaskan bahwa di dalam madrasah Nizam tadi bahwa beliau juga seorang tokoh, beliau juga seorang ulama, dan juga beliau juga seorang sultan dalam situ kan. Nah, lalu sementara posisi ulama ini kalau kita lihat dari kehidupan itu, apakah posisi ulama ini memang seseorang yang mendeklarasikan dia sebagai ulama atau memang masyarakat yang membentuk dia sebagai ulama? Dan kemudian itu juga Pak Kiai, jadi apakah seorang ulama ini mungkin secara simpel itu bisa kita katakan apakah ulama bisa jadi umara, atau walaupun ulama menjadi umara dia mesti ada seseorang yang dia mesti di bawah naungan seorang ulama seperti itu. Dia mungkin bisa tambahkan dari Kiai Abdul. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kira cukup tiga dulu ya, karena masing-masing pertanyaan juga saya kira ada dua. Jadi pertama tadi terus mungkin bisa dijelaskan soal posisi tahafut al-falasifah dari kemudian kitab belakangan yang muncul yaitu Tulis tahafut. Lalu kemudian soal perjalanan rohani Imam Al-Ghazali yang di penghujung akhir hayatnya. Lalu kemudian pertanyaan Ibu, saya menangkapnya gimana nih, nilai-nilai filsuf dan nilai-nilai keruhanian gitu ya, nilai-nilai tasawuf itu pada manusia modern gitu ya, pada mahasiswa gitu ya, yang bisa dipraktekkan oleh mahasiswa-mahasiswa itu. Lalu kemudian ada pertanyaan terkait dengan posisi ulama dan umarok. Di satu sisi dalam tangkapannya beliau bahwa ini sesuatu yang tidak bisa menyatu gitu kan. Ada posisi sendiri keulamaan dan juga ada posisi sendiri keumaraan gitu ya. Tapi seorang nizam dia raja tapi sekaligus alim gitu. Ini mungkin perlu dijelaskan juga gimana Gus. Lalu kemudian tadi juga pertanyaannya Ibu soal gimana masa mudanya Ghazali ya. Saya kira tadi diulas secara singkat yang sulit, tapi saya kira mungkin bisa diperdalam lagi Gus. Lalu kemudian dalam kehidupan sehari-hari soal konsep keulamaannya, itu apakah kemudian ditahdiskan oleh masyarakat atau mentahdiskan diri sebagai seorang ulama misalnya? Ini mungkin pertanyaannya Gus. Lanjut, silakan. Ya, terima kasih Prof. Dr. Azhar. Saya tidak tahu ya apakah Al-Ghazali itu mengetahui bahwa beliau umurnya pendek sehingga kemudian segera beralih jalur dari jalur fikih ke jalur tasawuf. Saya tidak tahu. Yang kita ketahui dari tulisan-tulisannya adalah ya tadi itu, beliau adalah sosok atau profil yang memang pencari kebenaran sejati. Nah, ini mungkin terkait dengan pertanyaan yang ketiga tadi atau kedua, apa kira-kira yang bisa dijadikan teladan dari Al-Ghazali untuk anak-anak muda sekarang? Saya kira ya ini at-ta'attush ila darabi haqa'iqil umur. Itu menurut saya
teladan dari Al-Ghazali. Jadi mencari hakikat sesuatu, jangan sekedar dapat ijazah saja kira-kira itu. Jangan sekedar dapat IPK 3,9 lalu lulus dengan cum laude. Itu ya bagus, itu bagus sih, tidak jelek, itu bagus. Tetapi belum tentu orang yang selesai belajar secara formal dan secara formal sudah mempelajari ini dan segalanya, itu dia termasuk orang yang mencari kebenaran. Jadi ini bagi saya teladan yang penting bagi para sarjana saat ini, bagi generasi muda terutama. Jadi selain menyelesaikan prosedur formal dalam pendidikan, jangan melupakan substansinya. Substansinya apa? Substansi mencari ilmu adalah mencari kebenaran yang sejati. Daroku haqaiqil umur. Dan Anda semua harus mempunyai ta'attuf, mempunyai kegelisahan yang membuat Anda itu seperti orang yang haus terus-menerus. Tidak pernah puas hanya 1 gelas, 2 gelas, 3 gelas, 4 gelas, bergelas-gelas. Itu namanya ta'attuf. Nah, memang tidak semua orang bisa seperti ini. Ini jangan keliru ya. Tuntutan seperti ini itu jelas berat. Tidak semua orang dianugerahi Allah dengan sifat seperti Al-Ghazali. Ya. Gak fair juga menuntut semua orang seperti Al-Ghazali, itu zalim juga itu. Karena ada orang-orang yang makomnya ya. Nah ini teori makom ini penting. Masing-masing oleh Allah itu diberikan makom yang berbeda-beda. Ada orang itu yang makomnya memang ta'attuf ila darati haqaiqil umur, harus mencari esensi. Gak puas itu dengan hanya penjelasan-penjelasan formal dalam pidato-pidato. Dia ingin mengulik itu, ingin mencari kebenaran di balik yang dikatakan secara formal. Ada orang yang seperti itu, tapi ya ada orang yang tugasnya memang ya tugas yang normal saja, menyelesaikan pendidikan, mengajar dan seterusnya. Ya itu juga bagus karena dunia tidak bisa jalan kalau nggak ada orang-orang normal seperti ini. Tapi butuh juga orang-orang yang seperti Al-Ghazali yang haus terhadap esensi dan kesejatian segala sesuatu, hakikat itu. Dia nggak cukup hanya dengan syariat saja atau dengan sesuatu yang zahir, tetapi dia kepingin menyelam sampai ke yang batin. Nah, orang-orang seperti ini, orang-orang yang dalam bahasa Al-Ghazali disebut dengan khawasul khawas, elitnya para elit. Jadi memang nggak banyak. Cukuplah dalam satu zaman ada 1-2 udah cukup. Karena kalau kebanyakan juga repot. Ya cukup. Imam Ghazali juga pada abad ke-5 Hijriah ya hanya 1 orang ini saja. Biasa saja, ulama biasa pada umumnya. Ya, tetapi walaupun orang seperti Al-Ghazali itu jarang, tapi minimal itu ya kita meneladani sedikit lah. Jadi minimal kita itu meneladani sedikit dari pola Al-Ghazali, pola Ghazali yang kira-kira begitu, yaitu bahwa di dalam menghadapi segala sesuatu Anda tidak cukup berhenti di permukaan, tetapi harus darku haqaiqil umur, mencari hakikat, mencari sesuatu yang tidak terkatakan, mencari sesuatu yang tersembunyi, hakikat, kebenaran yang sejati. Karena biasanya kebenaran dalam masyarakat itu dibungkus dengan simbol-simbol. Kalau kita hanya berhenti kepada simbol-simbol, kita tertipu. Karena kebenaran sebetulnya tersembunyi di balik simbol-simbol. Jadi walaupun tidak mungkin semua orang menjadi seperti Al-Ghazali, tapi ya minimal kita teladani sifat Al-Ghazali.
yaitu kita tidak cukup hanya berhenti pada permukaan segala sesuatu. Nah, kemudian tentang jawaban Ibnu Rushd kepada Al-Ghazali yang mengkritik filsafat, ya, itu bidang atau tema sendiri yang menarik untuk dibahas, ya. Mungkin saya nggak punya waktu untuk menjelaskan pada siang hari ini, tapi secara ringkas saya ingin katakan bahwa kenapa Al-Ghazali itu mengkritik filsafat? Kenapa? Karena Al-Ghazali melihat ada sesuatu yang berbahaya dalam filsafat ini. Tidak semua. Ada aspek tertentu, tidak semuanya. Jadi yang dikritik oleh Al-Ghazali tidak semua cabang dalam filsafat, tapi hanya filsafat yang berkaitan dengan masalah ketuhanan, menyangkut akidah. Nah, Al-Ghazali itu mengkritik filsafat karena kita tahu filsafat yang dipelajari di dunia Islam itu sumbernya dari Yunani. Nah, filsafat Yunani ini ada bagian-bagian yang bisa diterima, seperti misalnya ilmu fisika, ekonomi. Karena pada saat itu yang disebut dengan filsafat itu adalah induk segala ilmu. Jadi ilmu matematika, logika, fisika, biologi, kimia, itu semua filsafat. Nah, filsafat-filsafat yang bersifat non-ketuhanan, ya, filsafat yang membahas mengenai fisika, biologi, kimia, matematika, logika, ilmu ekonomi, ilmu politik, itu semua oke. Ilmu-ilmu yang berkaitan dengan masalah-masalah di luar masalah ketuhanan, boleh kita mempelajari filsafat. Tetapi yang masalah ketuhanan, kita punya akidah sendiri yang asal usulnya dari Nabi. Nah, di sini kenapa Al-Ghazali itu mengkritik filsafat. Jadi yang dikritik oleh Al-Ghazali hanya filsafat yang berkaitan dengan akidah ketuhanan. Karena itu Al-Ghazali misalnya mengkritik akidahnya orang Yunani, filosof Yunani yang mengatakan bahwa dunia ini abadi. Dunia ini abadi. Bahwa ya dunia ini abadi, tidak ada awal, tidak ada akhir. Nah, ini kan pandangan yang tidak bisa diterima dalam konsepsi akidah Islam. Karena dalam Islam dunia itu diciptakan oleh Allah. Nah, kalau diciptakan berarti ada permulaannya. Kalau dunia itu abadi berarti tidak ada permulaannya. Itu kritiknya Al-Ghazali. Tetapi jawaban Ibnu Rushd menarik juga, masuk akal. Ibnu Rushd mengatakan Al-Ghazali salah paham. Al-Ghazali itu menganggap bahwa keabadian dunia itu seolah-olah bahwa itu bertentangan dengan akidah tentang adanya Tuhan. Ibnu Rushd mengatakan itu keliru pandangan Al-Ghazali sendiri. Kenapa? Karena arti keabadian dunia itu begini. Ini sebagai perbandingan contohnya, ya, seperti lampu dan sinarnya. Oke? Kalau Anda menghidupkan lampu melalui saklar, Anda ceklekkan saklar, lalu lampu hidup. Ketika lampu hidup, kemudian langsung muncul cahaya dari lampu. Nah, lampu dengan cahaya itu mana yang lebih hidup? Mana yang lebih hidup? Apakah lampu atau cahaya? Lampu. Tapi kan tidak bisa melihat perbedaan antara lampu dengan cahaya, kan tidak bisa. Karena cahaya dengan lampu ini berbarengan terus. Kita tidak bisa mengatakan lampu lebih dulu atau cahaya lebih dulu secara waktu, ya, secara waktu.
cahaya dengan lampu itu berbarengan. Begitu diceklekkan saklarnya lampu hidup, ya pasti ada cahaya. Kalau lampu mati, ya cahaya hilang. Nah, hubungan antara Allah kira-kira kalau mau dianalogikan itu seperti lampu dan cahaya. Begitu ada Allah, ada dunia. Kalau nggak ada dunia, nggak ada. Seperti kalau lampu mati, cahaya hilang. Lampu hidup, cahaya ada. Cuma secara konseptual kita bisa tahu lampu lebih dulu daripada cahaya. Tapi kalau dirunut dari sudut urut-urutan kemunculannya, ya nggak ada bedanya. Nggak, lampu hidup langsung cahaya muncul, nggak ada perbedaan, nggak ada lag. Apakah misalnya lampu hidup terus kemudian cahaya muncul baru sepersekian detik misalnya, kan nggak ada ya, nggak ada beda waktu. Jadi dengan kata lain, begitu ada lampu hidup maka cahaya muncul. Begitu ada Allah, ya dunia muncul. Tidak mungkin ada Allah, tidak mungkin tidak ada dunia. Dunia itu ada karena Allah. Jelas Allah menjadi penyebab adanya dunia. Tetapi dunia itu ada seperti tadi itu, lampu dengan cahaya. Begitu ada Allah, ada dunia. Jadi di dalam pandangan tentang keabadian alam ini tidak disangkal bahwa Allah itu sumber segala sesuatu, pencipta. Betul. Cuma penciptaannya itu tidak. Penciptaan dalam pengertian Allah ada dulu, terus kemudian setelah Allah itu ada sekian juta tahun itu baru menciptakan dunia. Itu tidak begitu. Dalam konsepsi orang Yunani, filosofi Yunani yang kemudian didukung oleh Rush, ya, atau sebenarnya Rush itu bukan mendukung sih, menjelaskan duduk soalnya. Menjelaskan duduk soalnya, Al-Ghazali itu keliru pandangannya atau pemahamannya mengenai filsafatnya para orang Yunani, bahwa mengatakan dunia abadi itu tidak menegasikan bahwa Allah itu pencipta alam. Cuma penciptaannya itu dalam pandangan orang Yunani seperti tadi urut-urutan lampu dengan cahaya. Begitu ada lampu ada cahaya, begitu ada Allah ada dunia. Tidak kemudian Allah ada dulu, terus kemudian menunggu sekian juta atau miliar tahun Allah istirahat gitu, baru ada dunia. Tidak begitu. Karena bagi mereka, bagi orang-orang Yunani, kalau Anda katakan Allah itu ada dulu, Allah diam, terus setelah dia memutuskan, oh saya putuskan pada detik ini saya menciptakan dunia. Pertanyaannya, kenapa kok di detik itu? Kenapa nggak di detik lain? Nanti kalau di detik lain juga bisa ditanyakan lagi, kenapa di detik itu tidak di detik yang satunya lagi? Jadi pandangan orang-orang beragama seperti orang-orang Asy'ariyah, akidah Asy'ariyah yang diikuti oleh Al-Ghazali bahwa Allah itu ada dulu baru ada dunia, itu tidak masuk akal. Yang lebih masuk akal adalah begitu ada Allah ada dunia, sebagaimana ada lampu ada cahaya. Itu pandangan para filosof yang dikritik oleh Al-Ghazali. Kalau bagi saya sebagai orang Muslim, saya lebih berpihak kepada Al-Ghazali karena lebih konsisten dengan akidah kita. Allah itu menciptakan alam itu dengan kehendak bebas. Karena itu Allah mempunyai sifat namanya iroda, maha berkehendak. Karena kalau kita mengkonseptualisasikan, membayangkan, berpandangan bahwa cara penciptaan dunia oleh Allah seperti lampu dan cahaya, itu seperti Allah tidak punya pilihan. Begitu ada Allah langsung ada dunia, kayak terpaksa. Karena munculnya cahaya dari lampu itu tidak ada faktor kehendak dari lampunya. Itu seperti proses yang mekanistik, tidak melibatkan iroda. Sementara Allah itu punya sifat namanya apa? Iroda. Allah itu punya kehendak bebas. Allah itu tidak seperti lampu. Memang kalau lampu, begitu lampu hidup, cahaya muncul. Tidak ada pilihan bagi lampu untuk nggak mau lah. Saya nggak mau saya hidup dan ada cahaya, nggak bisa. Begitu lampu hidup ya cahaya muncul. Itu proses yang mekanistik. Nah Allah itu kan tidak mekanistik. Allah itu murid. Allah itu berkehendak.
Karena itu saya lebih membela Al-Ghazali karena lebih konsisten dengan akidah kita. Itu kenapa Al-Ghazali mengkritik para filosof. Tapi di bidang-bidang ketuhanan tidak masalah. Bahkan Al-Ghazali mengatakan begini. Ini kritik Al-Ghazali yang bagi saya keren sekali. Dia mengatakan antara begini. Kalau ada orang atas nama agama menolak ilmu matematika hanya gara-gara ilmu ini datang dari orang Yunani, orang seperti ini lebih berbahaya bagi orang Islam daripada orang kafir. Karena orang yang seperti ini bisa membuat kesan kepada publik bahwa seolah-olah agama anti pengetahuan hanya gara-gara pengetahuan datang dari orang lain dan non-muslim. Jadi kalau ada orang menentang ilmu fisika pada zaman itu bagian dari filsafat. Kalau ada orang menentang hukum Archimedes dengan alasan bahwa ini hukum dari orang Yunani yang non-muslim, kita tolak. Orang seperti ini lebih berbahaya kepada agama Islam daripada orang kafir sendiri. Karena menciptakan persepsi yang keliru seolah-olah berislam itu harus menolak pengetahuan. Itu kata Allah di dalam kitab Al-Mu'tadah. Itu persis dengan mencerminkan keadaan sekarang. Kan ada sekarang orang-orang yang hanya menolak segala hal yang datang dari barat semata-mata karena dari barat, tidak dilihat dulu hakikatnya. Al-Ghazali membedakan, dilihat dulu ilmu yang datang dari luar itu apa dulu. Kalau ilmu-ilmu ini yang sifatnya non-akidah, tak masalah. Ilmu pendidikan, nggak apa-apa kita belajar kepada orang-orang Amerika tentang bagaimana menyusun kurikulum, ya, menyusun, itu kan ilmu teknis saja. Bagaimana cara membuat mesin, itu kan ilmu yang netral. Bagaimana cara membuat pabrik, bagaimana mengelola inflasi misalnya, itu ilmu-ilmu yang sifatnya kan netral. Tidak masalah sampai belajar dari manapun. Yang bermasalah adalah akidah. Karena kita sudah punya akidah sendiri. Itu keren sekali. Saya menganjurkan teman-teman kalau yang punya tadi itu ta'atus ila darobi haqaiqil umur. Kalau ada mahasiswa di sini yang seperti itu, saya anjurkan membaca kitab Al-Munqidh terjemahnya sudah ada. Kalau mau memahami kitab ini silakan menyimak pengajian saya, karena saya sudah pernah mengaji kitab ini setahun full khatam. Setahun full khatam tahun 2018, belum 1 tahun saya ngaji kitab ini khatam. Ada di YouTube semuanya. Al-Munqidh silakan kalau mau tertarik bisa mendengarkan rekamannya di sana. Ada sekitar mungkin ya 100-an selama di sana ini. Tadi yang pertanyaan berikutnya soal ulama tadi ya. Apakah ulama itu tidak boleh jadi penguasa? Boleh saja. Dalam Islam banyak sekali ulama yang menjadi penguasa. Tetapi kalau ulama sudah jadi penguasa, dia tidak boleh kemudian berprinsip aku ini ulama dan sekaligus penguasa. Jadi saya tidak jadi ulama yang lain. Lalu menganggap dirinya seperti Nabi. Saya melakukan fungsi siasatul muluk dan sekaligus siasatul salatin. Tidak bisa. Makanya Umar bin Abdul Aziz itu ulama besar, alim sekali. Tetapi Umar bin Abdul Aziz, karena dia sudah jadi penguasa, dia tetap butuh masukan-masukan kritik-kritiknya para ulama. Itu sebabnya kenapa dia mengundang Rukin Hasan al-Basri. Disuruh ke istana, bukan untuk diprovokasi, bukan, tapi untuk dimintakan masukan-masukan. Jadi kalau ulama sudah menjadi penguasa, fungsinya sebagai ulama untuk sementara memang harus berhenti. Dia lebih fokus jadi penguasa. Untuk keulamaannya dia harus meminta orang lain memberikan masukan dan mengangkat atau menjadikan ulama sebagai partnernya. Dan tidak boleh hanya gara-gara dia ulama dan sekaligus penguasa lalu berprinsip dalam hal ini saya mau meniru Kanjeng Nabi. Saya tidak butuh lagi ulama karena saya sudah ulama. Jadi Ki-Ma'ruf Amin itu tidak boleh kemudian dia merasa karena dirinya sudah ulama, karena pernah jadi Rais
sampai jadi ketua umum UI, lalu menjadi wapres, terus saya ulama dan sekaligus penguasa. Saya nggak butuh lagi ulama. Saya sendiri ulama dan cukup. Itu tidak bisa. Tidak bisa. Yang bisa begitu hanya Kanjeng Nabi. Hanya Kanjeng Nabi. Setelah Kanjeng Nabi, semua orang harus berbagi kekuasaan. Kalau kamu kebetulan jadi eksekutif, ya sudah eksekutif saja. Tugas kamu adalah iqamatul adli bainan nas. Kamu harus dibantu oleh ulama yang mengingatkan kamu kalau kamu melakukan kesalahan di dalam iqamatul adli bainan nas. Itu maksudnya pembagian politik atas 3 jenis tadi. Dan bagi saya ini konsepsi yang keren sekali. Nah, kita pikir ini problemnya, Bapak dan Ibu sekalian. Kita ini banyak dikaji di pesantren. Memang dikaji banyak di pesantren, tapi menurut saya kurang dikembangkan. Hanya dipahami semata-mata sebagai kitab tasawuf. Ya memang kitab Ihya itu kitab tasawufnya Al-Ghazali yang paling penting. Tetapi di dalam kitab Ihya banyak konsep-konsep yang kalau kita kembangkan bisa menjadi, misalnya ini yang saya bayangkan, bisa menjadi teori ekonomi baru. Misalnya, Al-Ghazali itu punya teori tentang dalam kitab Ihya jilid ketiga, dalam edisi lama ya, karena sekarang Ihya itu macam-macam edisinya, ada yang 11 jilid, ada yang 9 jilid, ada yang 7 jilid. Nah, edisi lama yang dipakai di pondok-pondok pesantren itu 4 jilid. Itu menggambarkan pembagian kitab Ihya. Jilid pertama bagian ibadah, jilid kedua muamalah, jilid ketiga bagian tentang penyakit-penyakit hati, jilid keempat obatnya. Nah, bagian jilid ketiga di sana ada pembahasan tentang sesuatu yang bagi saya kalau dikembangkan secara teoritis dan konseptual itu bisa jadi fondasi ilmu ekonomi. Al-Ghazali mengatakan bahwa manusia itu harus hidup dengan kaidah qadrud darurah, secukupnya saja, sesuai dengan kebutuhan pokoknya, jangan melebihi batas. Nah, ilmu tentang qadrud darurah ini sebetulnya ilmu yang berguna untuk segala hal. Bisa kita kembangkan menjadi teori ekonomi, karena teori ekonomi modern itu teorinya adalah ekonomi yang melakukan maksimalisasi atas utilitas. Sesuatu harus dimaksimalkan penggunaan manfaatnya, nggak boleh tersisa, harus diperes-peres-peresnya. Itu ilmu ekonomi modern. Nah, ini ilmu ekonomi yang kemudian dampaknya kerusakan alam, eksploitasi sumber daya, karena tidak sesuai dengan kadar yang dibutuhkan. Kita itu manusia harus punya qadrud darurah, tahu batas yang pantas atau qadrul hajat. Itu paling ideal. Nah, ini bisa kita kembangkan di dalam ilmu ekonomi, bisa kita kembangkan dalam public policy misalnya, dalam perumusan kebijakan publik. Bagaimana kita merumuskan kebijakan publik yang menghormati alam dan sumber daya yang ada. Tidak kita manfaatkan semaksimal mungkin sampai sejauh-jauhnya sehingga merusak keseimbangan. Nah itu. Ini kan ilmu penting, tapi kan ya karena selama ini kita pikir hanya dipahami sebagai ilmu tasawuf saja, menurut saya jadinya terbatas manfaatnya. Padahal kalau bisa dikembangkan itu bisa. Dan sekarang sebetulnya sudah terjadi pengembangan teori mengenai qadrud darurah ini oleh orang-orang Barat sendiri. Di Barat sekarang ada satu gerakan baru dalam kalangan para aktivis ya, disebut dengan gerakan orang-orang limitarian, dari kata limit, batas. Jadi ada sekarang gerakan namanya gerakan limitarian. Intinya adalah bahwa kita perlu membatasi segala hal yang kita lakukan saat ini. Dan mereka mempertanyakan, apakah betul yang disebut dengan pertumbuhan ekonomi itu pertumbuhan yang tanpa batas? Nah sekarang gerakan-gerakan ini punya memang masih terbatas pengaruhnya, tapi punya konsepsi yang bagi saya menarik untuk dikembangkan untuk menata ulang kehidupan kita sekarang ini. Misalnya ambil contoh ya,
apakah masuk akal batas atau gap antara gaji bos paling tinggi CEO dengan pekerja paling bawah yaitu office boss? Itu kalau sekarang ini Anda hitung jurang antara gaji pegawai paling bawah dengan pegawai paling tinggi di dalam perusahaan modern itu bisa 10.000 kali lipat. Pertanyaannya, apa itu normal? Apakah itu manusiawi misalnya? Itu salah satu pertanyaan orang-orang libertarian. Bosnya digaji misalnya gajinya 400 juta, sementara OB-nya hanya 7,5. 700 ribu. Bukan, itu berarti kan sampai tidak mengenal koridor, tidak mengenal batas. Ini bagi saya ilmu ilmiah yang penting dikembangkan ya. Jadi banyak hal-hal dalam kitab ilmiah yang kalau kita kembangkan, kalau mau kita kembangkan itu bisa menjadi fondasi teori ekonomi, teori politik, teori etika dan segala macam. Tidak sekedar hanya menjadi tasawuf dalam pengertian lama. Jadi tantangan kita adalah bagaimana menjadikan tasawuf itu sebagai oksigen yang masuk ke dalam seluruh sistem kehidupan sekarang. Tidak tasawuf itu artinya bertarikat, ikut tarikat kok itu enggak. Tasawuf itu artinya adalah seperti oksigen, seperti udara. Masuk ke ilmu ekonomi, masuk ke ilmu politik, ilmu sejarah, ilmu administrasi, semuanya itu masuk ke sana. Karena pada dasarnya tasawuf itu seperti roh yang bisa masuk ke mana-mana. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semakin siang semakin menarik.